Resti coba buat goyang-goyangin badannya kan. Anehnya di sini, badannya si Tari ini kaku kayak orang mati. Dan gak lama kemudian, Tari yang lagi tidur terlentang gitu kan, tiba-tiba ada apa gerangan kamu kesini? Tidakkah kamu lihat aku sedang betulin gorden? Hah? Bukan betulin gorden. Oke, kita mau cerita lagi nih, gila. Keburu up lagi nih, kemarin habis liburan ya. Buat yang nanyain cerita Gama sama Budi, tahan dulu, tenang. Nanti bakal ada lagi, tapi subscribe dulu, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan. Untuk saat ini, kita melenceng dulu nih dari ceritanya Gama dan Budi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan cerah rezeki dan selalu memberikan usaha dan selalu dilindungi segala mara bahaya di dunia ini. Oke, baik lagi di Haus Horor, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja kejadian sama gue. Pada kali ini ada cerita yang cukup menarik nih dari seseorang yang bernama Nugro Agung. Kalau kalian ingat, Bang Agung ini pernah cerita di channel gue, nyeritain tentang rumah yang cukup angker. Gak kebanyak yang bisa tinggal di situ atau kuat tinggal di situ. Yang belum nonton, tonton di sini. Nah, jadi Bang Agung ini ada cerita yang judulnya itu adalah Ruang Tabu. Atau kalau diartiin, ruang tabu ini adalah ruang terlarang. Mengisahkan tentang seorang cewek namanya Tari, di mana dia ini baru aja lulus SMA dan sekarang lagi pergi merantau nih di sebuah kota buat nerusin jenjang pendidikannya di salah satu universitas yang ada di sana. Namanya orang merantau dari kampung, pastinya dia mesti nyari tempat buat tinggal dong di kota itu. Akhirnya Tari carilah nih kan kos-kosan yang sesuai sama budgetnya dia. Dan budgetnya dia itu gak banyak. Jadi ya gak bisa terlalu pilih-pilih kosan nih. Cari, akhirnya dapet nih salah satu kosan yang sesuai lah sama kantongnya dia. Tapi yang dia gak tahu, kosan ini menyimpan sesuatu yang kalau bisa mending gue tidur di pom bensin aja lah daripada tidur di kosan itu. Apa itu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Oh ya, sebelum itu, buat kalian yang pecinta cerita-cerita horor, kalian bisa mampir nih. Bisa cek Twitternya atau sosial medianya Bang Nugro Agung. Link gua taruh di deskripsi, karena beliau banyak banget tuh cerita-cerita horor di Twitternya. Udahlah ya, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Oke, biar gue jelasin sedikit dulu nih tentang Tari. Tari ini adalah seorang cewek. Dia baru datang nih dari kampungnya, merantau ke sebuah kota. Kota ini bisa dibilang jauh lah dari rumahnya itu. Tujuannya buat kuliah, buat nerusin pendidikannya. Tari ini tumbuh dari sebuah keluarga yang bisa dibilang itu serba kekurangan. Tapi semangat dia mau nuntut ilmu ini lumayan tinggi. Dia itu orangnya pinter, sering jadi juara kelas. Bahkan beberapa kali menang lomba nih. Sampai akhirnya dia diterima nih di sebuah universitas di kota itu. Dan itu juga lewat jalur beasiswa buat siswa unggulan. Jadi ya pinter kan dia nih kan. Awalnya sebenarnya si Tari ini ragu buat merantau gitu. Buat ninggalin keluarganya di kampung. Tapi ya demi masa depan gitu ya. Demi pendidikan. Akhirnya dia mutusin buat tetap pergi ke kota itu. Nah, sekarang dia udah sampai nih di kota itu. Kita sebut aja kota S. Dan karena biaya terbatas, dia gak punya banyak pilihan. Akhirnya dia carilah tuh kan kosan murah. Makan juga ya cari makannya gak aneh-aneh lah, yang murah-murah aja lah. Dan juga gak ada waktu buat foya-foya nih. Karena tujuan dia di situ ya cuma belajar dan lulus cepet. Udah,
Untungnya, Tari nggak benar-benar sendiri di kota itu. Ada salah satu teman sekolahnya dulu itu yang ternyata masuk juga di universitas yang sama. Namanya Resti. Bedanya, Resti ini masuk ke universitas itu lewat jalur reguler. Singkat cerita, berkat bantuannya Resti juga, suatu hari Tari akhirnya dapet nih kosan yang bisa dibilang murah lah harganya. Kosan itu ada 6 kamar. Dari luar kelihatan kayak rumah biasa. Tapi pas masuk ternyata di belakang rumah itu ada beberapa kamar yang emang udah disiapin buat kosan. Dan itu kosan khusus Putri. Dan juga bangunan kosnya sendiri itu digabung sama rumah si pemilik kos. Jadi depannya ini rumah pemilik kos, nah belakangnya itu kosan. Kurang lebih dia nanya kayak gini nih. Dia masuk lewat pintu samping tuh. Terus lewat lorong dan tembus tuh sampai ke belakang rumah si pemilik kos. Sesuai denah itu, kos-kosannya itu bentuknya letter U gini. Dan di tengah-tengahnya itu ada tanah kosong. Diisi sama sumur sama taman-taman lah. Nah, sumur itu ada tepat di depan kamarnya Tari. Ngelihat kosannya kayak gitu, ruangannya luas, ada taman, asri lah bisa dibilang kan. Harga sewanya juga murah, ya Tari nggak mikir 2 kali lagi. Dia langsung deal, langsung setuju buat ngekos di situ. Nah, sebelum menempatin kamarnya, si pemilik kos, sebut aja namanya itu Pak Tanto, beliau ini udah cerita kalau kamar yang mau ditempatin sama Tari itu udah lama banget kosong. Nah, bisa jadi harganya itu sengaja dimurahin ya supaya itu kamar ada yang ngisi. Kata Pak Tanto, cuma kamar itu aja yang belum keisi. Dan dia nggak cerita tuh alasannya kenapa. Nggak terasa udah seminggu Tari tinggal di kota itu. Dan bisa dibilang dia betah di situ. Tari sekarang akrab sama teman satu kosannya nih. Namanya Mita. Mita juga kuliah di kampus yang sama kayak Tari. Tapi bedanya Mita itu udah duluan. Udah beda 2 tahun lah. Nah malam itu, malam Jumat Kliwon. Lagi hujan deras. Tari sendirian tuh di kamarnya. Teman-teman satu kosannya belum pada pulang. Mungkin ya karena kehalang hujan itu. Azan maghrib mulai kedengeran. Tari pun langsung keluar kamar tuh. Niatnya pengen ambil wudhu. Pengen sholat maghrib gitu kan. Nah ambil wudhunya itu di tempat cuci baju. Yang sebelahan sama kamar mandi umum. Waktu itu suasana kosan sepi banget. Gak kelihatan ada orang sama sekali. Bahkan lampu lorong aja itu belum ada yang nyalain. Buru-buru Tari tutup pintu kamarnya kan. Krek dan dia jalan tuh ke tempat cuci baju. Sembari nyalain lampu pas dia lewat. Tek. Nah gak lama habis nyalain lampu itu. Tiba-tiba ada suara nih dari belakangnya Tari. Sumbun. Nggak pakai nengok, Tari jawab lah kan. Iya mbak, sama-sama. Baru pulang dari kampus. Pas Tari jawab gitu, hening. Nggak ada balasan dari si cewek itu. Dan ada satu hal nih yang baru dia sadar. Itu tadi kayak suaranya Mita. Ya udah kan, nggak mau mikir yang aneh-aneh. Dia lanjut jalan lagi tuh ke tempat wudhu. Kelar wudhu, Tari baliklah ke kamarnya. Masih santai, kejadian tadi ya dianggap cuma halusinasi dia aja. Di dalam kamar langsunglah dia pakai itu kan mukena. Terus dia mulai sholat. Allahu Akbar. Awalnya sholat maghrib itu ya lancar-lancar aja. Gak ada yang aneh-aneh. Nah pas di rakaat akhir mau ngucap salam nih. Dia nengok ke kanan kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus nengok kiri. Assalamualaikum. Astagfirullah. Di situ Tari langsung merem dan balikin mukanya. Dia cuma diem aja tuh. Gak berani buka mata. Dan gak lama kedengeran suara nih dari pintu. Tari masih diem di situ. Dia nggak berani buat buka mata, apalagi nengok ke sana kemari. Soalnya pas dia nengok ke kiri tadi, ada sesuatu yang benar-benar bikin dia takut dari arah jendela. Pintu itu diketok lagi. Sambil berusaha buat ngelawan rasa takut, Tari nanya, siapa di luar? Tar, ini Mita. Kamu udah makan apa belum? Aku bawain nasi goreng. Nggak denger itu. Tari agak lega lah. Dia terus pelan-pelan buka mata kan. Set. Oh, aman tuh. Ya udah, dia buka mukena, dia rapin itu mukena. Abis itu dia keluar tuh. Nemuin Mita. Pas dia buka pintu, krek. Ternyata bener. Di depan kamarnya itu udah ada si Mita. Tari bilang, Walah, Mita. Tak kira siapa. Maaf lama.
habis maghriban tadi. Kenapa, Ri? Kamu takut ya sendirian? Takut apa? Gak ada apa-apa kok, Mit. Makasih lo udah bawain nasi goreng. Pas banget. Udah ambil sendok sama piring belum? Yowes, aku ambilin dulu piring sama sendoknya. Masuk, Mit. Makan di kamarku aja. Tari langsung pergi tuh ke arah dapur dan dia jalan tuh ngiterin sumur yang ada di tengah-tengah tuh. Gak mau bikin Mita tunggu lama, sampai di dapur. Tari langsung ambil tuh piring sama sendok. Gak lupa juga dia isi tuh botol air minum. Dan habis ngambil gitu, dia balik ke kamarnya. Karena udah lapar gitu ya, buru-buru tuh dia jalan balik ke kamarnya. Dan pas sampai di depan lorong itu kan, ini jalan nih, ini lorong nih. Pas mau ngelewatin tuh lorong, tiba-tiba, set. Ada orang lewat. Sontak Tari bilang, Astagfirullah, kaget aku, Mit. Ngapain kamu di sini? Makanya Tar, lihat-lihat kau lagi jalan. Ngapain sih buru-buru? loh kok malah nanya? Ya ini aku ambil sendok sama piring buat makan nasi goreng. Walah, udah beli makanan toh? Padahal tak beliin bakso ini. Kan enak hujan-hujan gini makan bakso. Bentar Mit, gak lucu ini. Kamu itu tadi beli nasi goreng loh. Kok bisa-bisanya malah beli bakso lagi? Lah, aku gak beli nasi goreng. Aku tuh baru pulang dan bawa bakso buat makan kita. Apa sih Tar? Kok gak jelas gini? Ngedenger itu, lutut langsung lemes lah. Krek. Jatuh terduduk tuh si Tari di lantai. Mukanya udah takut, udah pucet banget di situ. Dan dia nangis tuh. Buat ngeyakinin dirinya, Tari tanya lagi nih ke Mita. Mit, ini beneran kamu kan Mit? Mita jawab, iya ini aku Tar. Jangan bikin aku takut dong. Kalau ini bener kamu, terus yang di kamarku itu siapa Mit? Mita bingung lah buat jawab itu kan. Secara dia baru datang nih. Baru masuk. Nah terus masuk-masuk ketemu sama Tari yang gak jelas kayak gini. Setelah udah agak tenang, Tari ajak tuh Mita buat pergi ke kamarnya. Dan pas mereka berdua masuk, gak ada siapa-siapa tuh di dalam. Gak ada sosok Mita yang tadi ngebawain nasi goreng. Cuma ada kasur, lemari, sama barang-barangnya Tari aja. Dan di saat yang bersamaan, angin berembus tuh. Dari jendela yang Tari lihat tadi, yang gak tahu kenapa, itu jendela kebuka. Mita yang udah benar-benar kebingungan, nanya lagi tuh ke Tari, sebenarnya kamu ini kenapa Tari? Tari terus duduk di atas kasur tuh, sambil megangin bantal. Dia jelasin lah tuh ke si Mita, kalau tadi si Mita itu udah datang ke kamar, ngebawain nasi goreng. Makanya si Tari pergi tuh ke dapur buat ambil piring sama sendok. Sampai akhirnya Tari papasan nih sama Mita yang baru datang. Ya jadi pertanyaan, kalau Mita yang sekarang itu adalah Mita yang asli, terus yang tadi itu siapa? Mita cuma bisa duduk tuh di depannya Tari dan diem lah. Habis ngejelasin cerita temennya itu. Dan dia merinding tuh sejadi-jadinya. Sontak dia nengok nih ke belakang kan, ke arah pintu yang masih agak kebuka dikit. Mita ngerasa kayak ada yang ngawasin. Tapi gak ada siapa-siapa di situ. Buat tenangin suasana dan karena udah lapar juga, mereka berdua pun makan bareng tuh baksonya. Mereka ngobrol-ngobrol tuh, bercanda-bercanda dan si Tari udah bisa ketawa lagi. Mita berusaha buat ngehibur temennya itu, tapi satu nih yang Tari nggak tahu. Malam itu dan seterusnya bakalan beda buat dia. Setelah situasi udah agak membaik dan si Tari juga udah agak tenang, Mita pun pamit tuh buat balik ke kamarnya. Dan karena hujan juga udah reda, para penghuni kos yang lain satu persatu udah pada pulang tuh. Dan suasana kos jadi rame lagi. Malam semakin larut. Bunyi binatang malam ya kayak jangkrik dan semacamnya udah mulai kedengeran tuh di sekitaran kosan. Tari udah bersih-bersih nih. Udah siap-siap pengen tidur. Kejadian aneh yang tadi udah gak dia pikirin lagi. Tari rebahan tuh di kasur kan dan dia tarik tuh selimut. Set. Waktu udah nunjukin jam 12 malam. Dan suasana kosan udah sepi. Ya mungkin para penghuni yang lain udah pada tidur. Nah pas lagi berusaha buat tidur gitu, tiba-tiba sayup-sayup Tari ini kayak ngedenger ada suara gitu loh. Suara yang arahnya dari pojokan kamar deket lemari. Suara itu awalnya pelan.
kayak suara gitu ya. Cuma makin lama suaranya makin jelas. Sampai Tari ini karena ngerasa keganggu, dia buka lagi matanya, terus dia lihat ke sekeliling kan. Gak ada yang aneh-aneh. Dan suara yang tadi tiba-tiba hilang gitu aja. Udah gak kedengeran lagi. Sempet hening sebentar tuh kan. Sampai tiba-tiba itu lemari. Lemari itu kan ada pintunya tuh. Nah, pintunya itu kebuka sedikit. Tari terus liatin itu lemari kan. Dan gak tahu itu halu, mimpi, apa gimana. Dari sela-sela pintu lemari yang kebuka dikit itu, keluar nih tangan, kukunya itu hitam-hitam. Tangan itu keluar pelan-pelan ke arah Tari. Dan itu tangan kayak memanjang coy. Cuma tangan doang yang keluar. Sampai akhirnya, itu tangan megang kakinya Tari. Dan gak tahu kenapa, Tari gak bisa berontak di situ. Dia cuma diam aja ngeliatin itu sambil nangis. Dan gak lama, kedengaran suara dari dalam lemari itu. Dok, Rene, konconi aku. Gelem ya, Dok, ngonconi aku. Di situ Tari teriak sekuat tenaga tuh minta tolong. Tolong, dan berontak sebisa dia. Habis itu, tiba-tiba dari pintu, dak, ada yang ngetok-ngetok dan teriak. Tari, kamu kenapa? Buka pintunya. Ngedenger suara itu, Tari pelan-pelan buka matanya. Set. Dan apa yang tadi di depan dia udah gak ada. Tangan itu udah gak tahu hilang kemana. Karena Mita terus-terusan ngetok itu pintu. Tari langsung bukain pintunya kan, dan bener aja. Di depan kamarnya udah ada si Mita sama 2 orang lain. Mita yang keheranan nanya. Kenapa sih kamu, Tar? Teriak-teriak malam-malam gini. Kamu kenapa? Anu mbak, maaf. Tapi... Iya, kenapa sih? Kamu lagi banyak pikiran apa gimana? Sampai teriak-teriak gitu. Bikin kaget loh, Tar. Habis itu, 2 orang yang tadi barengan sama Mita itu balik ke kamarnya. Tari juga ngeliat ada beberapa penghuni kosan lain yang ngintip tuh dari balik pintu. Mungkin ya mereka pada penasaran lah. Kan ada suara Tari teriak-teriak tadi. Mita makin heran aja tuh kan. Kenapa kok ini Tari ditanyain malah cuma diem aja dan malah jawab kayak orang yang gelagapan. Mita tanya lagi tuh, kamu kenapa Tar? Ngomong yang jelas. Nah, baru Tari ngomong. Tadi Mit, ada yang belum selesai itu kalimat. Tiba-tiba Tari ngeliat dari dalam sumur yang ada di depan kamarnya itu. Nah, kayak ada sesuatu yang muncul. Ada yang gini, ada yang ngintip dari dalam sumur itu. Sosok perempuan. Kelihatan setengah kepalanya nih. Rambutnya panjang. Sontak Tari langsung ngangkat tangannya dan nunjuk tuh ke belakangnya Mita. Ngeliat Tari nunjuk gitu, Mita langsung nengok dong ke belakang, ke arah yang dia tunjuk. Tapi dia nggak lihat apa-apa di situ. Cuma sumur tua yang ditutup, yang di atasnya itu ditaruh tanaman hias. Di situ Tari tiba-tiba nangis lagi dan langsung dia peluk itu Mita. Mita yang kebingungan nanya. Tar, sebenarnya ada apa sih? Mit, aku takut. Ada yang ganggu, Mit. Ada setan di kamarku. Yowes, aku tak tidur di kamarmu. Aku temenin ya. Gak denger itu, Tari langsung agak tenang. Dan mereka berdua pun masuk nih ke dalam kamar. Sekarang udah jam 1 malam. Tari sama Mita udah rebahan tuh di atas kasur. Udah tarik selimut. Tapi dia masih aja tuh kepikirin sama hal tadi. Tari coba tuh buat tidur sebisa dia kan. Dia merem tuh coba buat tidur. Sampai akhirnya tidur juga. Pagi harinya, Tari bangun. Dan Mita udah gak ada di kamar. Gak tahu dah. Mungkin dia udah balik ke kamarnya kali. Atau enggak udah sarapan duluan tuh di meja makan sama yang lainnya. Abis ngerapin tempat tidur, keluarlah nih Tari kan. Dan dia pergi tuh ke meja makan. Dan bener aja, Mita sama yang lainnya udah pada ngumpul di situ lagi sarapan. Tari sapa lah tuh temen-temennya. Pagi semua. Pagi Tar, sini duduk. Kita semua di sini penasaran. Kenapa kamu semalam teriak-teriak? Semalam aku yakin itu nyata, bukan mimpi. Kamar itu di lemarinya ada orang. Tangannya panjang sampai megang kakiku. Aku gak kaget, dulu pernah kayak gitu.
Maksudnya gimana, Mbak? Aku udah lama ngekos di sini. Tahu alasannya kenapa kamar Tari itu harga sewanya murah? Orang yang tinggal di kamar itu selama seminggu pasti dapat kejadian aneh. Dulu pernah ada yang begitu. Sampai akhirnya kamar itu kosong lama. Kok bisa gitu, Mbak? Nggak paham aku, Tar. Banyakin doa aja. Kan lumayan, di kamar itu pengeluaran jadi lebih murah. Habis itu ada nih temennya Tari satu lagi. Namanya Sinta. Kamarnya persis di sebelah kamarnya Tari. Nah dia nanya, Mbak, kamu suka nyanyi lagu Jawa ya? Lagu Jawa lama. Aku sering dengar dari kamarmu. Biasanya pas tengah malam, Mbak. Aku aja gak hafal lagu Jawa macam campur sari, Sin. Apalagi lagu Jawa kuno. Yang bener ah kamu. Tenanan, Mbak. Aku sering dengar ada suara orang nyanyi malam-malam dari kamarmu. Tari gak ngejawab apa-apa lagi di situ. Satu meja, diem semua. Dan karena gak mau ngomongin itu terus, Tari pergi tuh ke tempat cuci pakaian. Dia mau ngebilas pakaiannya yang udah dia rendam tuh semalaman. Nah, pas dia gulung itu celana panjangan dia supaya gak kena air gitu kan. Di situ dia kaget bukan main. Di pergelangan kakinya dia itu udah ada luka lebam. Warnanya tuh udah ungu. Mita yang juga ngeliat itu kaget dan nanya, Tar, kaki kamu kenapa? Tari terus jongkok dan meriksa kakinya itu kan. Pegang-pegang gitu. Itu emang ungu banget kelihatannya gitu ya, memar ya. Tapi nggak sakit. Di situ dia coba buat inget-inget tuh. Kayaknya nggak pernah jatuh. Inget-inget, tek. Sampai akhirnya dia kebayang lagi nih. Sama kejadian semalam. Yang kakinya itu dipegang sama tangan itu. Tapi Tari nggak mau ambil pusing lah sama memar di kakinya itu. Dia lanjutin tuh aktivitas kayak biasa. Soalnya kan nggak berasa sakit. Dia pikir, Tari juga hilang sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, luka lebam di kakinya Tari bukannya sembuh, malah nyebar. Di sekitaran luka memar itu banyak bercak ungu. Dan itu semakin parah sampai akhirnya Tari sakit. Dan dia gak bisa gerak dari tempat tidur. Di situ dia keinget sama Resti, teman SMA-nya yang masuk juga ke universitas yang sama. Langsung aja tuh Tari kirim pesan ke dia. Res, tolong aku gak bisa kemana-mana. Aku sakit, Res. Untungnya, Resti ini cepet nanggepin pesan dari si Tari itu. Dan dia langsung pergi tuh ke kosannya Tari. Secara kosannya sama kampusnya Tari itu emang deket. Ya masih di sekitaran kampus lah. Singkat cerita, pas sampai di kosannya Tari, si Resti langsung cek lah tuh kan kondisi temennya itu. Pas si Resti pegang tuh keningnya Tari. Ces! Itu panas banget. Resti langsung nyaranin Tari buat dibawa ke dokter aja. Soalnya panas badannya itu gak wajar. Tari terus nyibak selimut tuh dan dia ngasih unjuk ke Resti. Lebam yang awalnya cuma ada di pergelangan kakinya doang, sekarang udah menjalar ke atas. Hampir sampai ke lutut. Panik lah Resti ngeliat itu kan. Dia nanya, Kenapa ini, Tar? Kok kakimu banyak ungu-ungu gini? Kamu infeksi apa keracunan? Gak tahu. Habis dipegang sama yang keluar dari lemari. Jadi kayak gini. Apa sih? Keluar dari lemari? Maksudmu apa? Demit, Res. Beberapa hari yang lalu aku diganggu sama demit. Aku yakin itu bukan mimpi. Nyata banget. Wah, udah parah sakitmu. Ayo udah, aku bawa ke dokter. Mumpung aku bawa mobil sekarang. Nggak dengar jawabannya Tari itu, Resti cuma melongo aja tuh. Dia agak nggak percaya gitu loh sama kata-katanya Tari. Secara emang si Resti ini adalah orang yang nggak percaya sama hal-hal yang kayak begituan. Bagi dia, segala hal yang berkaitan sama mistis itu cuma ya halusinasi aja. Akhirnya, Tari mau tuh diajak ke dokter sama Resti. Dan pergilah tuh mereka berdua ke klinik terdekat.
Sampai di klinik ternyata ngantri tuh lumayan panjang. Ya mau gak mau karena udah sampai di situ, ya nunggu giliran lah. Nah, singkat cerita, pas gilirannya Tari diperiksa nih. Dokter yang meriksa itu bilang kalau Tari ini ya cuma kecapean aja. Mungkin ya gara-gara kegiatan di kampus. Tapi firasat Tari bilang kalau dia sakit begitu ya gara-gara kejadian lemari itu. Dokter juga nggak ngomong banyak soal bercak ungu yang ada di kaki kirinya Tari. Katanya Tari ini mungkin alergi makanan tertentu. Tapi ya dalam hati Tari bilang, dari dulu nggak ada tuh alergi sampai kayak begini. Ya udahlah kan. Selesai meriksa kondisinya Tari, mereka berdua balik tuh ke kosan. Dan setelah sekian lama, Tari akhirnya ketemu lagi nih sama si bapak kos, si Pak Tanto. Beliau lagi meriksa tanaman hiasnya tuh di halaman tengah, di depan kamarnya Tari. Nah, Pak Tanto nanya. Dari mana Mbak Tari? Kok rapet banget pakai jaketnya? Iya Pak, lagi nggak enak badan saya. Loh, sakit Mbak? Udah ke dokter belum? Iya Pak, nggak enak badan. Anu Pak, mau tanya, kamar ini sudah kosong berapa lama ya? Sudah lama Mbak, ada 3 tahunan. Kenapa Mbak? Betah kan Mbak di sini? Betah Pak, ya mudah-mudahan betah Pak. Ya sudah Pak, saya masuk dulu. Pak Tanto cuma ngangguk di situ. Resti ngelihat Pak Tanto itu kayak orang yang keheranan dan kebingungan gitu. Kelihatan dari ekspresinya. Habis itu mereka berdua masuk nih ke dalam kamar. Dan di situ Tari minta tolong ke Resti buat temenin dia tidur malam itu. Karena dia ini udah benar-benar ketakutan. Karena ngeliat Tari kayak yang takut banget. Akhirnya Resti ngeiyain permintaan dia buat nginep di situ. Malam udah semakin malam. Resti sama Tari baru aja kelar makan malam nih. Dan mereka berdua udah siap-siap mau istirahat. Kosan malam itu berasa sepi. Ya wajar, soalnya para penghuni kosan yang lain udah pada masuk kamar masing-masing, udah pada ngunci pintu, dan ya mungkin udah pada istirahat. Tari kelihatan tidur nyenyak banget tuh. Nggak tahu lah, mungkin karena obat yang tadi dikasih sama dokter, atau yang mungkin karena dia udah kecapean banget. Tapi di sisi lain, Resti boro-boro bisa tidur. Dia itu ngerasa gerah banget. Itu kamarnya Tari. Gak tahu kenapa berasa panas banget. Padahal udah pakai kipas angin tuh. Udah kenceng juga. Tapi gak tahu kenapa masih aja berasa gerah. Sampai akhirnya yang tadinya pakai selimut, dia buka itu selimut, dia lempar ke samping. Karena udah berasa kayak sauna di situ kan. Habis itu dia coba lagi tuh buat tidur. Nah, pas lagi merem gitu kan. Tiba-tiba Resti ngerasa nih. Kok kayak ada yang gerak-gerak di sekitaran kakinya dia. Itu benar-benar dia rasain. Dia terus melek dan ngeliat ke sekitaran kan. Gak ada apa-apa. Cuma ada Tari yang udah tidur enak banget tuh. Dan di situ dia sadar satu hal. Selimut yang tadinya dia lempar ke samping, kok sekarang nutupin bagian bawah kakinya. Sempet mikir dia tuh kan, mungkin pas ngelempar ke samping tadi nggak sengaja kena kaki, tapi tetap aja aneh. Soalnya lemparnya itu kan ke samping, bukan ke sono. Ya udahlah, nggak mau mikir yang aneh-aneh. Resti lempar lagi tuh selimut ke samping. Resti masih aja kegerahan di situ. Dia gelisah bukan main. Gonta-ganti posisi tuh, nyari yang nyaman. Semua posisi udah dia cobain tuh. Tengkurap, telentang, miring kanan, miring kiri. Tapi sama aja. Gak lama, dia nggak dengar suara geledek tuh di luar. Dan bener aja, gak lama kemudian hujan turun tuh lumayan deras. Resti mulai ngerasa nyaman di situ. Karena hujan turun, dingin kan. Di situ dia udah gak ngerasa gerah lagi. Nah, dia coba lagi tuh buat tidur. Baru merem sebentar ya kan. Dia ngerasain tetesan air jatuh ke mukanya. Resti usap lah tuh mukanya kan. Nah, selang berapa lama air itu udah gak netes lagi. Ya udah, lanjut tidur lagi dia. Kali ini miring badannya tuh sambil meluk guling. Baru sebentar merem. Lagi-lagi. Air itu netes lagi dan sekarang turun ke kupingnya. Karena kesel, dia langsung melek di situ. Ngeliat ke langit-langit kamar kan gini. Nyari. Dari mana itu air netes? Nah, pas lagi nyari-nyari gitu kan. Tiba-tiba itu netes lagi air. Ke matanya. Refleks dia merem dong ini. Terus dia usap gini kan. Dan dia lihat tuh ke tangannya. Kok warnanya merah. Baunya anyir lagi. Kayak darah. Langit-langit itu terus aja tuh netesin cairan merah kayak darah itu. Padahal itu atap.
gak ada yang bocor. Karena ngerasa ini udah gak beres, Resti mutusin buat ngebangunin si Tari itu yang dari tadi kok bisa tidur pules. Tari, bangun Tar. Ini ada darah. Tari, ayo bangun. Tapi Tari tetap aja tidur pules di situ. Resti coba buat goyang-goyangin badannya kan. Anehnya di sini, badannya si Tari ini kaku kayak orang mati. Dan gak lama kemudian, ada pemandangan yang bikin Resti takut bukan main. Tari yang lagi tidur terlentang gitu kan, tiba-tiba melayang. Sontak Resti langsung mundur ngeliat itu kan. Itu Tari melayang, masih posisi merem, masih tidur. Terus keluar suara nih dari si Tari yang melayang itu. Kamu siapa, Nduk? Mau apa di tempatku? Abis ngomong gitu, posisi Tari yang tadinya terlentang berubah jadi berdiri. Resti udah takut setengah mati di situ. Itu pertama kalinya dia yang nggak percaya sama hal begituan ngeliat hal seperti itu tepat di depan mata dia. Resti coba buat gerakin mulutnya di situ, pengen teriak tapi nggak bisa. Terus kedengeran lagi suara dari si Tari itu. Sebenarnya kamu ini siapa, Nduk? Mau apa kamu kesini? Resti tetap nggak bisa jawab. Dia mundur lagi tuh. Sampai tiba-tiba lemari di belakang dia itu kebuka pintunya. Brak! Di situ langsung kesentak dia dan langsung nengok belakang. Tapi gak ada yang aneh-aneh. Cuma tumpukan baju yang kesusun rapi. Habis itu dia nengok lagi nih ke arah Tari. Yang anehnya sekarang udah tepar gak berdaya di atas kasur. Tadi melayang, tahu-tahu udah tepar di atas kasur. Resti yang gak percaya sama hal mistis, tahu-tahu ngomong, "Maaf Mbah, saya nggak ganggu." Dan tiba-tiba suasana jadi hening banget tuh. Dikiranya udah selesai, tapi ternyata belum. Dari belakang, Resti ngerasa ini, kok kayak ada yang ngedeket. Bener aja. Pas dia ngelirik kayak gini nih, kelihatan dari sudut mata nih, itu ada 2 tangan begini. Sret, ngedeket dan blek, bahunya dia dipegang dong. Resti nafasnya udah mulai nggak beraturan, udah mulai udah ngos-ngosan di situ. Dia nangis terus teriak sekuat tenaga tuh. Baru nih tahu-tahu udah dibekep mulutnya dia sama tangan itu. Mati-matian tuh Resti berontak buat ngelepasin diri tapi susah. Dan sekarang Tari yang di depan dia itu lagi tepar. Tahu-tahu bangun dan dia tiba-tiba nembang. Nembang tuh tahu kan kayak nyanyi gitu. Nembang Jawa kuno. Yang Resti bener-bener nggak tahu itu artinya apaan. Si Tari itu terus nembang sampai dia ngucapin satu kalimat terakhir yang Resti ngerti artinya. Among ing pati. Yang setahu gua artinya itu adalah bersama dengan kematian. Dan tiba-tiba abis nembang gitu, Tari loncat tuh ke arah Resti, duk, megang pundaknya gitu. Dan dia bilang, Kamu mau apa di sini, Nduk? Resti baru sadar di situ kalau tangan yang tadi ngebekap dia udah hilang nggak tahu kemana. Dan di situ dia langsung teriak. Tari, jangan Tar. Tolong. Lehernya Resti langsung dicekek tuh sama si sosok Tari yang lagi kesurupan. Dan sekarang Resti lihat temennya itu. Rambutnya berubah jadi putih. Dan giginya hitam. Kayak gak sikatan 10 tahun anjir. Resti lagi-lagi berontak tuh dan mukul-mukul itu lemari kan. Dak. Sampai akhirnya mungkin karena gak denger Resti yang mukul-mukul itu lemari. Dari pintu kamarnya Tari ada yang ngetok tuh. Duang. Bukan kayak ngetok malah. Kayak mau didobrak itu pintu. Bener aja. Gak lama pintu kamar itu didobrak. Sama si pemilik kos, Pak Tanto. Mita yang juga ada di depan kamar langsung masuk tuh sambil panik dan teriak-teriak. Ya Allah Tari, kamu kenapa Tari? Istighfar. Pak Tanto langsung nyoba buat misahin Tari yang terus-terusan nyerang si Resti. Dan di situ Pak Tanto langsung megang keningnya Tari pakai tangan kirinya gini. Terus tangan kanannya dia angkat kayak begini. Dan dia kayak ngebacain sesuatu. Nggak tahu lah itu doa atau apa. Habis itu dia usapin tuh tangan kanannya ke mukanya Tari kan. Set. Dan seketika Tari langsung lemes dan ambruk tuh ke lantai. Mbak, kenapa Mbak? Kok sampai kayak gini? Mbak, Tari kesurupan. Aku nggak tahu kenapa bisa gini. Lungo, sing wis mati
ora ganggu sing urip. Mbak Mita tolong ambilkan air di baskom. Petik beberapa daun kelor yang ada di dekat sumur. Tolong Mbak, cepet. Mita nggak pakai nanya apa-apaan lagi, langsung nurutin tuh kata-katanya Pak Tanto. Dia langsung lari tuh ke arah sumur kan, dan dia petik-petikin tuh daun kelor. Walaupun sambil hujan-hujanan dia bodo amat lah. Nah, pas lagi ngambil itu daun kelor dari sumur tua itu yang ada di sebelahnya, dia ngedenger suara. Tolong, Dok. Tolong aku, Dok. Itu kedengeran jelas. Tapi Mita cuekin. Karena Tari lebih penting buat sekarang. Dia lanjut pergi tuh ke dapur, ngambil baskom, terus dia isi pakai air. Habis itu dia bawa lagi ke kamarnya Tari. Di kamar, Tari masih belum sadarin diri tuh. Sedangkan Resti masih nangis-nangis tuh. Dan lagi ditenangin sama penghuni kos yang lain. Mita langsung naruh baskom isi air yang tadi di lantai. Pak Tanto langsung nyuruh Mita buat masukin daun kelor yang tadi udah dipetik ke baskom itu. Bagi yang belum tahu, daun kelor itu dipercaya sama orang zaman dulu bisa buat ngusir sihir atau ngelawan santet. Pak Tanto terus ngambil sapu tangan dan dia celup itu sapu tangan ke dalam baskom. Pas itu sapu tangan udah basah, dia lap lah itu mukanya Tari kan, mukanya dilap, tangannya dilap, sampai kakinya juga dilap. Lapin tuh terus sambil komat kambit, nggak tahu baca apaan. Dan gak lama kemudian, Tari bangun. Pak Tanto terus ngebantu Tari nih buat bangkit dari posisinya yang rebahan. Dan di situ para penghuni kosan yang lain udah pada ngumpul tuh karena penasaran kan. Nah, Pak Tanto bilang, Nduk, udah gak apa-apa. Ibu kayaknya udah pergi. Ada apa ini, Pak? Apa yang kamu rasain tadi? Badanmu sakit tidak? Tadi saya mimpi, Pak. Saya lihat ada perempuan tua datang, ngajak saya masuk pintu. Yang di dalamnya itu gelap. Gelap banget. Pintunya mirip kayak pintu kamar ini. Terus, apa lagi yang kamu lihat? Ada perempuan duduk di tengah kamar itu. Kelihatan seusia saya. habis itu Tari ngeliat Pak Tanto kayak ngomong sendiri. Kalau nggak salah yang Tari denger, dia ngomong kayak gini. Ternyata jenengan masih di sini, Bu. Masih belum puas sama apa yang dulu pernah Ibu lakuin ke kami. Tari nggak tahu itu maksudnya apaan. Gak lama kemudian si Tari ini muntah-muntah. Ngeluarin cairan kental warna hitam dari mulutnya. Kaki kirinya sekarang berubah warna. Nggak ada bercak lagi. Tapi dari mata kaki sampai hampir ke paha, itu warnanya hitam. Mita yang udah panik di situ terus-terusan teriak nanya ke Pak Tanto, "Pak, Tari kenapa, Pak?" Tapi Pak Tanto pertama diam sebentar di situ. Sampai akhirnya dia bilang, Mbak Tari, saya tidak bisa cerita sekarang. Tapi sebelum terlambat, luka Mbak Tari harus cepat-cepat diobati. Ya sudah, Pak. Obati Tari sekarang. Tolong teman saya, Pak. Tidak bisa di sini. Ini bukan sakit biasa. Mbak Tari harus ikut saya, ketemu seseorang yang ada di ujung bagian selatan Pulau Jawa. Kenapa, Pak? Apa nggak bisa dibawa ke dokter? Tidak bisa, Mbak. Ini bukan sakit biasa. Dan sekali lagi, saya tidak bisa cerita sekarang. Mbak Tari, malam ini juga mesti dibawa ke rumah beliau. Bawa saya, Pak. Tolong sembuhin saya. Tolong, Pak. dan malam itu juga Tari dibawa tuh sama Pak Tanto. Ditemenin juga sama Mita dan Resti. Di tengah hujan yang masih turun, Pak Tanto, Mita, Resti sama Tari pergi tuh. Nggak tahu ke tempat yang cuma Pak Tanto tahu tuh. Pakai mobil. Mereka nggak lewat tol. Mereka mesti ngelewatin jalan yang kanan kirinya itu hutan, belok-belok, naik turun, dan karena hujan, jalannya itu licin. Di perjalanan itu, Resti bilang ke Pak Tanto, Pak, cerita ke kami. Sebenarnya ada apa? Apa yang Bapak rencanain? Saya sudah ngehubungin orang tuanya Tari, Pak. Kalau Bapak macem-macem, Bapak nggak bakal selamat. Saya nggak maksud apa-apa. Saya nggak maksud buat nyelakain Mbak Tari. Nggak ada niat itu sama sekali. Terus, kenapa teman saya jadi begini, Pak? Mbak, saya konsentrasi nyetir dulu. Percaya sama saya. Mbak Tari harus cepat ditangani. Kalau terlambat,
Kenapa, Pak? Nyawa Mbak Tari gak bakal bisa ketolong, Mbak. Hening langsung tuh seisi mobil. Resti nyoba buat percaya tuh sama Pak Tanto. Tapi ya dia tetap waspada. Karena itu pertama kalinya Resti pergi ke tempat asing. Sama orang yang asing juga. Tari direbahin tuh di kursi belakang. Kepalanya dipangku sama Resti. Mita di depan tuh sama Pak Tanto. Mereka semua gak ada yang tidur. Tari melek di situ. Tapi tatapannya itu kosong. Dan dari tadi cuma diam aja. Gak tahu karena lemes atau karena ada sesuatu yang lain. Singkat cerita, gak terasa udah setengah perjalanan nih mereka tempuh. Dan mereka udah sampai di kota lain. Tapi hujan malam itu gak tahu kenapa awet banget. Pak Tanto ngebawa mobilnya tuh hati-hati banget. Karena kondisi jalan yang belok-belok, naik turun dan licin. Gak lama kemudian, tiba-tiba Tari ini kayak ngigo. Mukanya keringetan dan suhu badannya tuh naik. Dia bilang, saya gak mau. Tolong lepasin saya. Sebentar lagi sampai. Ditahan ya, Mbak. Saya usahain secepatnya. Dari mukanya, Mita ngeliat mukanya Pak Tanto ini kayak yang khawatir banget sama keadaannya Tari. Dan Mita ajak terus ngobrol tuh si Pak Tanto kan selama di perjalanan supaya dia ini gak ngantuk. Nah, yang anehnya di sini, jalanan yang dari tadi gelap gulita, secara sumber penerangan itu cuma dari lampu mobil doang. Sekarang tiba-tiba jadi terang banget. Resti bilang, Ini mobil belakang pakai lampu jauh ya? Terang banget. Silau. Iya, Pak. Agak minggir, Pak. Kayaknya dia mau lewat. Enggak, Mbak. Yang mau lewat bukan mobil. Jangan kaget sama yang mau lewat, Mbak. Di daerah ini, di sepanjang jalan lurus tengah hutan jati ini, memang sering muncul kalau malam. bener aja. Itu cahaya terang makin maju tuh dan nyusul mobil mereka. Mita sama Resti cuma bisa bengong ngeliat itu. Karena ternyata itu bukan cahaya lampu mobil atau apa. Itu bola api terbang ngedahulin mereka. Pak Tanto bilang lagi, Mbak, jangan panik. Kalau panik, dia bakal nyerang kita. Sing tenang ya, Mbak. Ditahan. Itu apa, Pak? Doa terus, Mbak. Nanti saya jawab. Pak Tanto terus melanin mobilnya. Kayak ngasih bola api itu buat jalan duluan. Dan lama-lama itu sosok makin menjauh dan set, melesat tuh, hilang di telan gelap. Habis itu, turun kabut lumayan tebel. Agak ngeganggu pandangan dan Pak Tanto makin hati-hati tuh bawa mobilnya di tengah hutan-hutan jati itu. Setelah itu, baru Pak Tanto ngejelasin kalau itu tadi namanya adalah Banaspati. Salah satu sosok penunggu hutan itu. Bentuknya emang kayak gitu, bola api. Dan kalau kita teriak, panik, atau takut, si Banaspati ini bisa jadi malah balik nyerang mereka. Ngedenger itu, Resti jadi agak khawatir. Dia nanya, Sebenarnya, kita mau dibawa kemana sih, Pak? Kok lewat tempat wingit kayak gini? Ke rumah paman saya. Beliau yang bisa ngobatin Mbak Tari. Saya belum mampu kalau harus berurusan sama hal ini. Mbak percaya sama saya. Saya nggak bakal nyelakai kalian. Ini tanggung jawab saya sama penghuni kos. Salah saya. Saya sudah buka kamar itu dan menyewakannya. malam semakin larut tuh, semakin gelap. Dan dari balik pohon-pohon yang berjejer, Resti ngerasa kayak ada yang ngawasin. Dan bener aja, samar-samar, dia ngeliat dari balik pohon yang berjejer itu, kayak ada 2 titik merah. Kayak mata. Dan gak lama kemudian, Pak Tanto tiba-tiba nih melambat. Dan tek, ngehentiin mobilnya. Pak Tanto cuma diem di situ kan. Si Mita yang kebingungan nanya, Pak, ini kenapa, Pak? Kok berhenti? Mogok kah? Pak, mogok yang mobilnya. Tuh Gusti, kok diem aja, Pak? Kenapa toh, Pak? Ayo jalan, biar semua cepat selesai. Mbak, sebentar. Ada yang mau lewat. Mita sama Resti langsung diem tuh. Dan mereka ngeliat ke arah depan. Terus gak lama sayup-sayup. Kedengeran nih suara. Itu kedengeran jelas walaupun mereka di dalam mobil ya. Dan gak lama sosok yang nimbulin bunyi kretek
itu keluar dari dalam hutan. Dan itu nggak cuma satu, tapi banyak. Lu mau tahu sosok apa itu? Nyebrang dari kanan ke kiri. Itu sosok gerombolan tengkorak manusia. Jalan tuh barengan. Bunyi tulangnya kedengeran tuh. Kertak, 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 kertak. Mita gak kuat ngeliat itu. Dia langsung merem tuh. Sedangkan Resti sama Pak Tanto masih terus ngeliat pemandangan itu. Sampai akhirnya gerombolan tengkorak itu selesai nyebrang jalan. Resti nanya, apa itu Pak? Tapi Pak Tanto cuma diam di situ. Dia langsung masukin gigi lagi dan lanjut jalan. Di perjalanan, Resti lagi-lagi nanya, apa itu Pak? Dan di situ Pak Tanto baru ngejelasin kalau mereka tengkorak-tengkorak tadi adalah korban yang dicor hidup-hidup pas pembangunan jembatan. Dijadiin tiang panjang sebagai syarat supaya jembatan itu tetap kokoh. Mita nanya, Pak, ini kita ke tempat yang bener kan Pak? Saya udah gak kuat Pak. Iya, paman saya emang tinggal di dekat hutan. Dia ngelakuin lelaku, menghindar dari hiruk pikuk duniawi. Setelah sebelumnya, dia hampir celaka. Celaka kenapa Pak? Saya tidak bisa cerita. Kita fokus aja Mbak, sebentar lagi sampai. Mita sama Resti cuma saling lihat-lihatan di situ. Mereka ikutin aja tuh apa yang Pak Tanto bilang. Pak Tanto ngebelokin mobilnya ke sebuah jalan kecil. Yang di depannya itu ada gapura balai desa. Jalannya itu bukan aspal atau tanah, tapi batu-batuan yang disusun rapi. Gak lama ngelewatin itu, mereka masuk nih ke sebuah pekarangan luas. Dan di depan pekarangan itu ada satu rumah kayu. Rumah yang bisa dibilang udah tua. Di sebelah kanan sama kiri rumah itu cuma ada pohon-pohon jati. Gak ada satupun tetangga yang kelihatan. Pak Tanto parkirin mobil dan dia jalan tuh ke pintu depan rumah itu. Resti sama Mita nunggu tuh di mobil. Pak Tanto ketok itu pintu kan. Dan gak lama keluar nih satu orang tua. Pakai baju suljan lurik yang tahu kan lu baju adat Jawa yang garis-garis itu? Nah si orang tua itu rambut sama jenggotnya itu panjang dan udah ubanan. Resti sama Mita dari dalam mobil ngelihat Pak Tanto sama si orang tua itu lagi ngobrol. Nggak tahu ngobrolin apaan. Habis ngobrol gitu, Pak Tanto balik badan dan jalan nih ke mobil. Ngasih tahu Resti sama Mita buat keluar dan ngebawa Tari juga. Masuk ke dalam rumah itu, di ruang tamu. Pamannya Pak Tanto ini ngenalin diri. Kalau nama beliau adalah Pak Deroji. Dan beliau nanya, Endi bocah itu? Kok bisa kecolongan lagi? Ini Pak D, kaki kirinya udah menghitam. Apa masih bisa sembuh? Kapan kejadiannya? Tengah malam tadi Pak D. Pak Deroji terus buru-buru tuh pergi ke belakang rumah, ngambil sesuatu, terus balik lagi ke ruang tamu. Di situ hujan turun lagi tuh dan lumayan deras. Malam makin larut tuh dan beberapa jam lagi bakal masuk waktu subuh. Tari terus direbahin tuh di kayak sebuah amben atau balai dari kayu. Pak Deroji udah nyiapin semuanya tuh. Di deket amben itu udah ada baskom yang isinya air sama kembang setaman. Nah di baskom satunya lagi itu ada air yang udah dicampur sama daun kelor. Pak Deroji terus ngiket tangan sama kakinya Tari tuh. Diikat ke ujung-ujung dari amben itu. Sekarang Tari melontar-lontar tuh kesakitan. Dia kayak berusaha ngelawan. Mita sama Resti kebingungan di situ. Mereka nanya, Pak, Tari mau diapain? Kok sampai kayak gini? Pak, ini namanya kekerasan. Saya bisa laporin Bapak kalau gini caranya. Mbak Resti, Mbak Mita, maaf. Cuma cara ini yang bisa dilakuin. Sebelum pagi, Mbak Tari harus disembuhkan. Kalau tidak, nyawanya tidak bakal ketolong lagi. Beri saya waktu buat nyembuhin Mbak Tari. Saya janji, setelah ini bakal saya jelaskan semuanya. Pak Deroji terus ngeluarin sebuah pisau. Sat. Yang di ujung gagangnya itu kayak ada ukiran patung kecil itu yang lagi jongkok. Terus Pak Tanto tutup tuh semua badannya Tari pakai kain jarik. Disisain kepalanya doang. Bagian kaki kirinya Tari yang luka itu dibuka. Ngasih unjuk kakinya Tari yang udah makin hitam, makin parah lah. Dibanding sama pas pertama kali Mita lihat. Terus Pak Deroji angkat tuh baskom air yang isinya daun kelor. Terus dia cipratin tuh. Tas, tas, tas.
ke badannya Tari. Dan seketika si Tari langsung meronta-ronta kesakitan tuh. Dia teriak-teriak, "Perih Pak, perih." Habis itu Pak Deroji ambil lagi tuh baskom air yang isinya kembang setaman. Sama kayak tadi. Dia cipratin lagi, cas, cas, cas. Terus mukanya Tari diusap pakai air itu 5 kali. Sat, sat, sat. Habis ngelakuin itu, tiba-tiba, brak! Pintu depan rumahnya Pak Deroji itu ada yang dobrak. Kenceng banget. Ngagetin semua orang yang ada di situ. Dan mendadak matanya Tari kebuka tuh. Tung. Melotot melihat ke langit-langit rumah. Terus dia senyum gini. Dan lanjut meronta-ronta lagi tuh. Saking kencengnya sampai itu amben ngangkat. Untungnya gak lama kemudian dia diam lagi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba keluar suara nih dari mulutnya Tari. Tanto, ini ibu Le. Kamu harus lepaskan ibu, Tanto. Bu, ini sudah bukan dunia ibu. Ibu harus bayar karma yang sudah ibu lakukan. Anak ini harus ikut aku, Tok. Aku butuh teman lagi. Jangan. Ibu sudah bawa banyak malapetaka. Sudah seharusnya ibu menanggung akibatnya. Pak Tanto terus ngasih isyarat ke Pak Deroji buat ngelakuin langkah selanjutnya. Pak Deroji pegang itu kaki kirinya Tari. Terus dia tempelin pisau yang tadi. Tek. Dan cat. Dia robek itu bagian belakang kakinya Tari. Sampai si Tari ini berontak-berontak kesakitan. Tari teriak sekuat tenaga itu. Sampai itu amben geter. Dari robekan pisau tadi. Ngucur tuh. Darah warna hitam. Dan darah itu jatuh tepat di sebuah wadah yang udah disiapin sebelumnya tuh di bawah situ. Pelan-pelan. Warna kulitnya Tari yang tadinya hitam berubah. Si Tari masih terus meronta-ronta tuh sampai akhirnya dia tenang. Dan darah yang tadinya keluar hitam berubah tuh jadi merah. Saat itu juga Pak Deroji langsung tempel tuh tek pisau tadi ke lukanya Tari. Tari di situ bilang, Tanto, ndak sayang ibu. Maaf Bu, cuma ini yang bisa saya lakuin. Saya tidak mau lagi ada nyawa yang melayang. Habis itu Pak Tanto usap tuh mukanya Tari. Set, dan seketika tak, Tari gak sadarin diri. Terus Pak Deroji tutup tuh kaki sama mukanya si Tari pakai kain jarik yang tadi. Dan dia cipratin lagi tuh sisa air kembang setaman sama air daun kelor yang tadi. Tas, tas, tas. Cipratin tuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Resti yang panik gak ngerti ngeliat itu nanya, Pak, Tari kenapa? Kok ditutup kain kayak orang mati, Pak? Gak apa-apa, temanmu sudah selamat. Gak lama kemudian, tuk, badannya Tari kayak kesentak. Dia bangkit dan udah kayak orang habis lari gitu, kayak ngos-ngosan, kayak abis ngalamin mimpi buruk. Dia duduk di amben itu, ngeliat ke sekitaran kan kayak orang yang bingung. Semua yang ada di situ pada seneng tuh, ngeliat Tari yang udah sadar dan udah normal lagi. Kayaknya Resti di situ nanya lagi, sebenarnya ada apa ini semua? Awalnya Pak Tanto cuma diem tuh. Dia duduk di kursi dekat jendela, kelihatan bingung, mau ngejelasin dari mana. Gak lama kedengeran nih suara ayam bekokok kan, kukuruyuk. Tanda udah mau masuk waktu subuh. Di situ Pak Deroji bilang, Cerita saja, Tok. Ceritakan saja tentang ibumu, tentang adikmu yang sudah salah jalan. Pak Deroji terus ngebuka kain jarik yang nutupin kaki kirinya Tari tuh, dibuka. Set. Dan di situ aneh bukan main. Luka di kaki kirinya Tari udah hilang nggak berbekas dan warnanya udah normal lagi, nggak hitam kayak sebelumnya. Pak Deroji ngejelasin di situ kalau tadi itu bukan kulitnya Tari yang dia iris, tapi kulit sosok yang pelan-pelan masuk ke badannya Tari. Ya, kulit warna hitam itu. Resti terus ngajak Tari buat ngegantiin pakaian yang basah tuh kan. Habis itu mereka balik lagi ke ruang tamu. Duduk di kursi kayu. Dan setelah diem lumayan lama, barulah nih Pak Tanto cerita. Kamar Mbak Tari dulunya dipakai ibu sebagai tempat pemujaan. Dulu kami adalah keluarga kaya dan terpandang. Semuanya ada. Ibu menukar jiwanya dengan harta yang tidak ada habisnya. Sampai akhirnya ibu pergi, Mbak. Mati mengenaskan di kamar pemujaannya itu. Maksudnya,
kamar itu bekas ritual pesugihan. Kamar itu adalah tempat pemujaan. Sedangkan di sumur itu adalah tempat mereka yang sudah mati dibuang. Siapa yang jadi tumbal, Pak? Orang-orang jalanan yang diangkat jadi pembantu. Kalau waktunya tiba, ibu tumbalkan mereka. Tidak ada yang curiga. Karena ibu selalu bilang, kalau pembantunya itu kabur, tidak tahu kemana. Habis cerita itu, Pak Tanto nyalain rokok. Terus dia isep. Ya mungkin buat tenangin diri lah. Tapi nggak lama, Tari nanya nih, perihal sosok perempuan muda yang duduk di tengah-tengah kamar itu. Yang waktu itu muncul di mimpinya. Sambil ngeluarin air mata tuh, Pak Tanto ngejelasin. Itu adik saya, Mbak. Dia akhirnya juga dikorbankan ibu pas beliau tidak bisa ngasih tumbal buat sosok yang beliau sembah. Keluarga saya penuh dosa, Mbak. Pak, saya sempat ajak adik Pak Tanto ngomong. Saya ajak buat keluar dari ruangan gelap itu. Terus apa katanya, Mbak? Dia nolak. Dia bilang, aku di sini saja, nemenin ibu yang kesepian. Pak Tanto nggak jawab apa-apa lagi di situ. Dan dia bilang kalau sebenarnya itu kamar ya yang mau ditempati sama Tari itu sebelumnya udah dibersihin sama orang yang beliau anggap mampu. Tujuannya ya supaya bisa disewain itu kamar, tapi ternyata nggak ngefek apa-apa. Tapi menurut Tari, Pak Tanto ini nggak ada niatan sedikit pun buat nyelakain orang-orang yang tinggal di kosan itu. Dia ya cuma pengen mulai semuanya dari awal. Harta yang ditinggalin sama ibunya itu udah hilang. Kayak habis cepet banget gitu loh, nggak masuk akal. Uang yang didapat dari hasil jual tanah warisan itu juga habis nggak tahu kemana. Cuma rumah itu doang yang kesisa. Dan Pak Tanto pengen pakai rumah itu sebagai sumber mata pencaharian. Ya dengan cara buka kos-kosan itu. Nah karena kejadian itu, Tari mutusin buat pindah. Karena dia ogah kayaknya ya buat tidur di tempat yang bekas pemujaan setan. Terakhir yang Tari denger, kamar tempat dulu yang dia pakai itu sekarang udah diratain sama tanah. Dan sumur tua itu juga udah dihancurin. Alhasil halaman kos itu jadi lebih luas. Mita masih ngekos di situ pas Tari mutusin buat pindah. Dan katanya kosan itu udah nggak ada lagi gangguan-gangguan yang berarti. Cuma penghuni kos yang lain cerita kalau kadang mereka ini ngeliat ada perempuan lagi duduk sendirian di bangku taman di tanah bekas kamar Tari yang dihancurin itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Ini kayaknya mic-nya belum nyalain, Jod ya? Iya. Nah, kayak gimana tuh? Mau nggak kalian tinggal di kamar yang ternyata kamar itu adalah tempat pemujaan setan? Ini deh, murah deh. Mungkin kayak gocap per bulan gitu. Kayaknya rada nggak masuk akal sih kalau sampai ada yang nggak curiga gitu loh. Ada yang nyawain kamar gocap per bulan. Itu udah sangat-sangat aneh itu menurut gua. Cuma buat yang mungkin kuat gitu ya ngadepin gitu-gituan, bisa jadi itu adalah hal yang menguntungkan Jod ya. 50.000 per bulan. Tapi menurut gue sih enggak lah, tinggal di kamar bekas pesugihan atau pemujaan setan gitu nggak bener pasti. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa nih mampir ke Twitternya Mas Nugro Agung ya. Bagi kalian yang suka nonton atau baca cerita-cerita horor, mampir ke Twitternya beliau. Link gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.